Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan berbincang seputar perencanaan keuangan secara islami. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Gunawan Yasni, Dewan Pengawas Syariah dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Gunawan. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Gunawan, ini merencanakan keuangan secara islami. Bisa dijelaskan seperti apa maksudnya? Ya, keuangan islami itu sebenarnya itu menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Jadi mungkin esensinya mungkin ya yang bisa disampaikan sebagai keuangan islami itu pertama tentu dalam memperoleh rezeki ya itu harus halal. Nah, halal ada dua, halal secara zatnya dan halal secara mendapatkannya. Dan kemudian masih ada yang berikutnya, cara menggunakannya, membelikannya dan lain-lain itu harus dibelikan atau diperuntukkan untuk sesuatu yang memang halal. Jadi tidak ada dipergunakan untuk sesuatu yang bersifat mungkin maksiat ya, merusak dan lain-lain. Itu dijauhkan kalau dalam perencanaan keuangan yang islami. Oke, bagaimana dengan sedekah? Itu juga termasuk? Sedekah juga termasuk. Nah, ini yang membedakannya mungkin dalam keuangan islami ini kita sangat-sangat concern ya dengan saya sebut mungkin istilahnya ekonomi filantropi begitu. Karena dari apa yang kita peroleh secara halal sekalipun itu ada hak orang lain di situ. Dari cara mendapatkan misalnya kalau di pertanian kita harus mengeluarkan kalau itu menggunakan irigasi dan lain-lain mungkin kita harus keluarkan 5% gitu ya. Tapi secara umum 2,5%-nya itu adalah hak bagi orang lain. Nah, dalam keuangan islami ketika kita bicara cara menggunakan itu ada yang disebut tidak boleh mubazir begitu. Jadi ada satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan innal mubazirina kana ikhwanas syayatin katanya. Orang-orang yang mubazir, orang-orang yang berbuat boros, itu adalah temannya syaitan gitu ya. Jadi tidak boros itu adalah salah satu esensi yang ada di dalam keuangan Islam. Jadi harus seimbang antara memperoleh apa yang saya sebut mungkin istilahnya ma'at fid dunya, benefit di dunia maupun ma'at fil akhirah. Jadi benefit di dunia dan benefit di akhirat itu harus seimbang antara keduanya. Kemudian dari rezeki yang kita peroleh, harta yang kita peroleh, kita kelola untuk kepentingan kita di dunia, tapi juga untuk kepentingan di akhirat. Makanya tadi dikatakan dalam setiap yang kita peroleh yang halal itu pasti ada hak orang lain. Jadi ekonomi itu selalu juga menyangkut ekonomi untuk filantropi begitu. Nah, kalau begitu pertanyaan terakhir dari saya barangkali, bagaimana kiranya cara mengembangkan dana kita yang kita dapat secara halal? Nah, tentu banyak sekarang di Indonesia khususnya itu investasi-investasi yang halal ya, atau saya lebih tepat mengatakannya sesuai dengan prinsip syariah gitu. Kita kenal instrumen-instrumen keuangan Islami, ada yang namanya sukuk negara. Kemudian kalau kita ingin menjamin masa tua kita untuk keluarga kita, nanti kalau kita sudah tiada itu ada yang namanya asuransi syariah ya. Kemudian ada kalau kita ingin sekedar menaruh tabungan, simpanan itu ada yang namanya deposito ataupun tabungan-tabungan di perbankan syariah. Jadi itu tidak hanya dikatakan halal tapi sudah sesuai dengan prinsip syariah. Bagaimana dengan reksadana kalau begitu? Reksadana sudah banyak, reksadana syariah di mana esensinya adalah dia akan diinvestasikan kepada instrumen-instrumen keuangan yang kita sebut saja instrumen keuangan Islami seperti yang sudah saya contohkan tadi ya. Jadi ada sukuk negara, ada deposito syariah mungkin. Kalau ada unsur asuransi mungkin ada asuransi syariah juga di situ. Baiklah Pak Gunawan, terima kasih banyak atas informasi dan kehadirannya ya Pak ya. Sama-sama Mbak Chandra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh